kedua, kegiatan inti pembelajaran, dan yang ketiga, menutup pembelajaran. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Baiklah. Ibu perhatikan banyak sampah ya berserakan. Silahkan berdiri semuanya. Silahkan pungut dulu sampahnya, buang ke tong sampah ya. Oke, sudah? Oke, baik, bagus sekali ya. Nah, dengan ruangan rapi dan lingkungan yang bersih, itu akan ada jiwa-jiwa yang bersih pula. Dan agar materi yang kita pelajari hari ini bisa masuk dan mudah masuknya. Dan juga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke, bagus. Baiklah, sebelum kita masuk, kita berdoa dulu ya. Sudah berdoa tadi? Belum ya? Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, karena dengan berdoa semua yang akan kita lakukan itu akan dimudahkan. Dan juga dengan berdoa hati kita menjadi tenang. Karena setiap sesuatu yang kita lakukan itu harus diawali dengan doa. Setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya dengan membaca doa basmalah. Baiklah, sebelum kita masuk materi, kita absen dulu ya. Oke, di absen ini ada dua orang yang tidak hadir, Cempaka dan Latifah. Kemana ini saudaranya? Sakit? Kedua-duanya sakit? Oke, baik, kita doakan semoga Cempaka dan Latifah diberikan kesembuhan oleh Allah dan bisa lagi bergabung bersama kita untuk menuntut ilmu. Baiklah, sebelum kita masuk materi yang baru, kita evaluasi dulu atau kita ulas dulu materi minggu lalu, yaitu siapa yang masih ingat? Silakan. Silahkan, Budi, dipersilahkan. Oke, bagus sekali ya. Materi minggu kemarin adalah mengenai apa? Kepemimpinan Rasulullah. Ya, betul, bagus sekali ya. Silahkan dijelaskan. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang bisa mengulas minggu lalu? Bunga ya, silahkan Bunga. Oke, bagus ya. Oke, kita apresiasi dulu teman kita yang berani untuk menjelaskan materi kita minggu lalu. Oke, baiklah, betul sekali materi kita minggu lalu adalah mengenai kepemimpinan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sekarang silakan kawan-kawan buka LKS-nya halaman 3 bab 2 ya, mengenai kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Oke, silakan ya anak-anak ibu, sudah dibuka ya bukunya? Sudah ya? Baik, kita masuk. Pertama, kita berbicara terlebih dahulu mengenai khalifah. Sebagaimana yang anak-anak ibu ketahui, bahwasannya khalifah adalah seorang pengganti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengganti dari kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah telah wafat atau meninggal dunia. Yang mana Khalifah Rasyidin ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dan orang-orang yang sangat diamanahkan sekali dalam memimpin umat Islam pada masa itu. Yang mana Khalifah Rasyidin ini ada 4 orang khalifah. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Yang mana masing-masing dari tokoh ini mempunyai pribadi, mempunyai bakat-bakat yang berbeda-beda di antaranya. Yang mana yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq adalah merupakan salah satu tokoh ataupun orang dewasa atau laki-laki dewasa pertama sekali yang masuk agama Islam atau yang kita kenal dengan as-sabiqul awwalun. Betul. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling percaya dengan Rasulullah, yang paling menyayangi Rasulullah lebih dari apapun, melebihi nyawanya sendiri. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq merupakan mertua
dari Rasulullah SAW, yang merupakan dia adalah ayah kandung dari Aisyah, ayahnya dari istri Rasulullah SAW, yang mempunyai jiwa yang lembut dan sikap yang lembut, suka membantu orang lain, dan mempunyai jiwa yang sangat sidik gitu kan, percaya apalagi terhadap Rasulullah. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin, pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia mempunyai sifat dan sikap yang tegas dan keras. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat cinta dengan Rasulullah dan sangat mencintai umat Islam. Dia siap berjuang di jalan Allah, apapun akan dia lakukan. Dia adalah orang yang digelari dengan singa padang pasir karena keberaniannya. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Utsman bin Affan adalah orang yang terkenal dengan kedermawanan dan seorang saudagar yang kaya raya. Utsman bin Affan adalah menantu dari Rasulullah SAW. Dia digelari dengan Dzun Nurain atau memiliki dua cahaya. Kenapa dia digelari tersebut? Karena dia mempersunting dua putri Rasulullah waktu itu, yaitu Ruqayyah dan Kalsum. Itulah kenapa dia digelari dengan dua cahaya, karena dia berhasil atau dia mempersunting dua orang putri dari Rasulullah. Dan terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang tokoh ataupun orang yang dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena dia juga selain menantunya Rasulullah, dia juga anak angkat dari Rasulullah dan juga merupakan keponakannya dari Rasulullah. Dia adalah orang yang tinggal bersama Rasulullah. Dari kecil dia dididik dan dibesarkan oleh Rasulullah. Dan karena itulah dia mempunyai sikap yang baik seperti sikap Rasulullah. Dia orang yang paling paham Al-Quran dan paling paham hadis dari Rasulullah SAW. Dan juga dia juga merupakan menantu Rasulullah karena dia adalah suami dari Fatimah Az-Zahra, anak dari Rasulullah SAW, ayahnya dari Hasan dan Husain. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam evaluasi ya. Oke. Nah, kepada anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, silakan. Oke, dipersilakan kepada Doni. Oke, bagus sekali ya. Oke, sudah? Oke, sudah. Kita berikan aplaus dulu untuk Doni ya, yang telah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke, baiklah. Betul sekali yang disampaikan oleh Doni tadi ya, bahwasannya Khulafaur Rasyidin ini adalah tokoh pengganti dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu wafat. Kata kuncinya adalah tokoh pengganti setelah Rasulullah SAW wafat. Yang mana Khulafaur Rasyidin ini adalah orang yang diamanahkan untuk memimpin kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah SAW. Yang mana Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 orang. Pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Keempat orang ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dan tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Orang-orang yang diamanahkan untuk memimpin umat Islam pada masa itu. Oke, baiklah, itulah ulasan materi kita pada hari ini. Selanjutnya silakan anak-anak ibu buka bukunya halaman 13. Di sana ada 3 pertanyaan dan itu kita jadikan PR ya. Silakan dicatat di bukunya halaman 13. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, masih ada pertanyaan? Persilakan. Oke, tidak ada ya. Baiklah, sekian dari ibu. Jika ada kata yang salah, ibu mohon maaf. Akhiri dengan bila bisa bilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.